ternyata Allah dengan izinnya, dengan karunia-Nya masih memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan yang besar, yaitu tetap istiqomah, mengharap ridho dari Allah, menuntut ilmu yang semoga amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pada bagian terakhir dari kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari oleh para penuntut ilmu. Kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari atau yang penuntut ilmu itu wajib berhati-hati dari kesalahan tersebut. Yang pertama dulu, hasad. Ini penyakit menjijikkan, nggih. Hasad itu iri kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ternyata hasad ini juga menjadi salah satu faktor banyaknya polemik yang muncul di kalangan penuntut ilmu. Jamaah luwe akeh, kota infaki luwe akeh, ustadz-ustadz yang ngisi dianggap lebih keren, terus macam-macam lah. Ini perkara-perkara semacam ini wis gak usum. Apa obatnya? Cuma satu, niatani kudu ikhlas karena Allah. Jadi kalau panjenengan ikhlas karena Allah, panjenengan akan senang melihat orang lain sukses, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain itu memiliki pencapaian yang baik. Itulah ikhlas, insya Allah aman. Nah, tapi karena memang kebanyakan dari kita, ya mungkin termasuk saya, dan tidak menutup kemungkinan mungkin termasuk jamaah sekalian, yang memang masih perlu ngurusi ngapi-ngapii masalah niat. Itu yang pertama kemarin, yaitu al-hasad, iri kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang perlu kita perhatikan adalah al-ifta bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Itu sudah kita bahas sampai sekelas Umar saja, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, itu kalau ada urusan-urusan penting, Umar tidak memutuskannya sendiri, tapi apa? Mengumpulkan para sahabat-sahabat yang senior. Tujuannya apa? Agar jangan sampai keputusan itu keluar tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Takut betul. Kemudian kita juga menceritakan kemarin bahwasannya berfatwa tanpa ilmu itu oleh Allah disetarakan dengan dosa apa? Kesyirikan. Allah menyetarakan bahayanya berfatwa tanpa ilmu sampai oleh Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan apa? Syirik. Terus dampaknya yang sangat bahaya. Kita sudah baca seorang sahabat ketika safar kepalanya kejatuhan apa? Batu. Sampai kepalanya itu, tempurung kepalanya pecah. Ketika dia tertidur, kemudian bangun dalam keadaan mimpi basah. Maka dia minta saran kepada sahabat yang lain. Ya apa ini? Kepala saya tidak boleh kena air. Kepala saya sedang terluka dan lukanya cukup parah. Sementara saya perlu mandi junub, mandi besar. Boleh tidak saya tayamum? Apa jawaban para sahabat waktu itu? Kami tidak menemukan untuk kamu uzur bertayamum. Akhirnya karena dia mementingkan sholatnya, mandi dia. Setelah mandi kemudian dia sholat, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Dilaporkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad, murka Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ini fatal. Karena mereka telah mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Apa kata Rasulullah? Ama sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa tidak mau tanya kalau mereka itu tidak ngerti? Kenapa harus memaksakan untuk jawab? Termasuk sekarang, nun sewu nggih, fatwa tanpa ilmu itu yang paling serem, fatwa rumah tangga sampai menjadikan suami istri itu cerai. Ustadz, suami saya begini, Ustadz, istri saya begini, Ustadz, keadaan ekonomi seperti ini, Ustadz, dia kasar, Ustadz, dia itu nggak mau melayani saya. Sampai kemudian muncul fatwa,
kayaknya sudah waktunya Anda itu milih pilihan cerai. Wah, itu bahaya. Ini tidak ada bedanya dengan setan yang tujuan setan itu apa? Memisahkan antara suami dan istri. Nah, termasuk mengenai fatwa-fatwa yang sekarang ini lagi rame juga di bulan kita sekarang, bulan Rajab, tentang puasa Rajab, tentang doa menyambut datangnya bulan Rajab, terus macam-macam yang kalau orang tidak ngerti akan menggiring opini seakan-akan semua itu bid'ah dan sesat. Contoh, ketika ditanya puasa Rajab, maka jawabnya itu tidak bisa langsung sunnah atau bid'ah, tidak bisa. Perlu apa? Tafsil. Tafsil itu dirinci. Ini yang dimaksudkan puasa Rajab yang bagaimana? Kalau puasa sunnah bertepatan dengan bulan Rajab seperti Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, atau mungkin nyaur utang Ramadan yang lalu kok ketepatan nyaurnya di bulan Rajab, ya tidak ada masalah sama sekali. Yang mulai muncul masalah itu bukan masalah kemudian ini bermasalah loh ya. Masalah itu artinya muncul pembahasan ketika menganggap bulan Rajab bulannya puasa. Nah, itu nanti oleh para ulama dijelaskan. Tapi intinya selama tidak mengkhususkan hari tertentu dengan keutamaan tertentu maka boleh. Bahkan sunnah. Yang dilarang oleh para ulama karena menentukan tanggal sekian kalau puasa keutamaannya ini, tanggal 2 kalau puasa keutamaannya ini, yang rame muncul di grup-grup WhatsApp. Nanti kalau puasa tanggal 7 Rajab keutamaannya ini, itu hadisnya tidak kuat. Bahkan sebagian ulama mengatakan, awas bu, belakang panjenengan ada macan. Saya punya quote baru, pelajaran buat saya pribadi. Kucing iku lek gelek dikeploki ngerasa macan. Nah, itu untuk tahu diri bagus itu. Jadi kalau ada kucing tapi disorai terus, nanti kucing itu lama-lama menganggap dirinya apa? Tiba no aku iki macan. Malah sebaliknya, panjenengan pernah dengar ceritanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar? Hakim. Ada pernikahan raja hutan. Saking berwibawanya raja hutan itu, singa tadi, itu tidak boleh ada yang memberi selamat dari jarak dekat. Harus mengucapkan selamat dari jarak jauh, tidak boleh mendekat. Wah, sudah. Semuanya, gajah, beruang, kuda nil, kelinci, kabeh hanya mengucapkan selamat dari jarak yang cukup jauh. Tidak lama setelah itu anak kucing mencolot. Wih, ngamuk singa ini, lu kurang ajar. Itu kuda tidak berani, jerapah tidak berani, gajah tidak berani, yang serem-serem, yang besar-besar tidak berani. Loh, kok kucing moro? Katanya kucing sama raja hutan tadi bilang apa? Wis talah, rungokno tok, tak kandani, gak usah gaya tok. Sudah, kata raja hutan, ya wis lah, penting tidak? Penting banget. Datang kucing, dibisi raja hutan tadi, siapa? Singa. Ojo gaya tok. Aku biyen sak durunge rabi, ya koyok sampean. Sakwise rabi dadi kucing iki. Kenapa? Kalah sama istri. Langsung bingung kabeh iki singa ndelok bojone. Waduh, lapor rabi aku iki. Sudah, tidak penting. Kita lanjutkan. Nah, maka fatwa tentang Rajab tadi itu kalau difatwakan tanpa ilmu, ya tadi polemik sekarang. Muncul konten YouTube, hukum puasa Rajab adalah bid'ah. Waduh, repot ya. Maka kalau memang tidak tahu, jauh lebih selamat kita diam. Begitu nggih? Sudah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu betul-betul khawatir kalau sampai dia mengeluarkan keputusan yang keputusan itu tidak didasari dengan ilmu. Cerita yang terakhir yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu ngomong di depan umat Islam, itu Abdullah bin Mas'ud mewanti-wanti, ojo sampai wani-wani jawab kalau tidak punya ilmu. Karena masalah kita ini sekarang, kenapa dunia persilatan ilmu ini kok lagi panas? Karena yang tidak ngerti melok ngomong, melok jawab, melok akhirnya runyam. Karena apa? Kalau orang itu berilmu, jawabannya insya Allah aman. Banyak contohnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini,
Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ngerti, jawablah. Karena menyembunyikan ilmu boleh apa enggak? Enggak boleh. Orang yang menyembunyikan ilmu nanti di hari kiamat itu mulutnya dibrongsong. Panjenengan tahu zaman Cikar dulu? Sapinya Cikar itu mulutnya dikasih apa? Ditutupi pakai kayak anyaman rotan gitu kan? Tujuannya apa? Supaya dia fokus berjalan, gak gayemin ketok suket kudu menggok, ketok suket kudu menggok. Nah nanti orang yang menyembunyikan ilmu, dia tahu ilmunya, dia tahu jawabannya, dia tahu penjelasannya, tapi diem. Diem itu faktornya banyak. Nomor satu, memang dia pelit dari ilmunya. Nomor dua, takut resiko yang akan dihadapi. Nomor tiga, karena memang ingin membiarkan orang lain di dalam kebodohan, kesesatan, macam-macam alasannya. Ada juga yang tidak mau menyampaikan kebenaran, wedi mbek koncone, wedi mbek jamaah. Ini kalau saya mau cerita ya wake. Tapi kan yo buat apa sih? Kita ini kan kepingin suasana itu enak, nyaman gitu ya. Dan salah satu ceritanya rotok guyokno. Ada salah seorang ustadz yang kemudian meyakini foto itu nggak boleh. Apalagi foto dengan orang-orang yang dianggap pemahamannya menyimpang. Suatu hari ustadz tersebut melakukan kesalahan dengan seseorang, terus ketemu di bandara. Dibilang apa? Sama orang yang punya salah tadi, antum punya salah sama saya, kalau tidak mau minta maaf tak tuntut di akhirat kayak iso selamat antum. Kalau antum mau selamat, ada kafarohnya. Apa kafarohnya? Foto sama anak. Iya, ada apa foto. Padahal awalnya menganggap foto itu hukumnya apa? Haram, apalagi dianggap berfoto bersama dengan orang yang menyimpang. Setelah foto selesai, panjenengan tahu jawabannya apa orang tersebut? Tapi jangan diposting ya. Nah, kenapa kok dia jangan diposting? Ini kalau kita mikir, mohon maaf mudah-mudahan salah. Dia terkesan lebih takut kepada fotonya tersebar di kalangan jamaahnya, akhirnya dia boikot, dibandingkan dia takut dengan Allah karena dia menganggap foto itu haram. Faham tidak sampai sini? Jadi luweh wedi konangan jamaah dibanding konangan Gusti Allah. Dan yang semacam itu banyak, Bu. Nah maka dari sini perlu kebesaran hati. Ayolah, memang kalau benar katakan benar, lek salah katakan salah. Maka kita mulai kecil, mulai TK diurui. Apalagi saya di TK Aisyah Bustanul Atfal, diurui doa mau pulang, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Kalau baca doa itu senang. Kenapa senang? Karena itu doa terakhir menjelang pulang. Paling ini bakal boleh. Nah itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, Bu, iki benar. Dan bukan cuma tahu, tapi mampu. Dan kita juga tahu, iki salah. Bukan cuma tahu, tapi diberi kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan. Nah itu, maka orang-orang disebutkan dalam hadis yang sahih, yang menutupi ilmu, nanti di hari kiamat sama Allah mulutnya dibrongsong, ditutup. Tapi brongsongannya itu terbuat dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Maka Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Orang yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengerti tentangnya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, jawaban. Karena tidak boleh menutup-nutupi ilmu. Tapi sebaliknya, wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Tapi kalau keadaan kalian itu tidak punya ilmu atas apa yang kalian ditanya, maka ucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi gak usah maksa. Cek ketok pinter, terus wis ceramah bertahun-tahun, lek ditakoni gak ngerti malah isin. Apa-apaan ini? Ini ilmu yang menjelaskan tentang syariat Allah yang mulia. Lek sampai keliru, tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah.
Bahaya Bu. Karuan golek selamat. Golek selamat. Panjenengan tahu orang di dunia yang dicari berapa? Nomor 1, seneng. Coba, siapa yang tidak kepingin seneng? Ayo. Tapi kalau yang dicari cuma seneng, podo mbek arek cilik, sing penting seneng. Gak ngerti, bal-balan, udan-udan, gak mikir mari ngono loro. Sing penting seneng. Bal-balan, dulin, sekesuk, gak gelemangan, gak kepikiran bakal loro. Sing penting seneng. Nguber layangan di embong gede, rame, gak peduli ada kemungkinan bakal ketabrak. Na'udzubillah. Sing penting seneng untuk layangan. Nggih napa nggih? Itu nomor 1. Jadi kalau orang wis gede, sudah dewasa, lah kok sing diuber mek mung seneng, ya ndak ada bedanya dengan anak kecil. Naik lagi, di atasnya seneng apa? Bahagia. Bahagia itu ndak harus seneng Bu. Bahagia contohnya, saya ndak seneng keluar ke kafe, tapi istri saya seneng banget. Maka ya wes lah, nyeneng wong. Karena kalau istri saya seneng, saya merasa bahagia. Nah maka bahagia itu apa? Mulai berkorban untuk orang lain. Orang tua kepada anaknya, kerja duit entek digaya anaknya. Jane yo gak seneng duit entek, tapi karena ngelihat anaknya seneng, dia merasa bahagia. Jadi bahagia itu di atasnya senang. Nomor 3 apa? Tenang. Yang dicari apa? Tenang. Maka kita kenal semua Jenderal Polisi Bintang Susno Duaji, jenderal besar ini. Sekarang tinggalnya di mana? Di kampung, dadi tani, bercocok tanam, nandur buah, nandur bunga. Jadi lek seneng, yo senengan di Jakarta. Kalau bahagia, yo dia lebih bahagia di kota besar. Tapi tidak, bukan hanya itu sekarang yang dicari, tapi apa? Kepingin tenang, gak kakean wong, gak gampang disorot kamera, tidak banyak friksi, tidak banyak saling menjegal. Melbu sawah lah. Sing penting atine tenang. Dan yang terakhir apa? Selamat. Orang itu Bu, sing terakhir yang dia cari apa? Selamat. Maka panjenengan tahu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Terakhirnya apa? Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api. Itulah puncak yang kita cari. Selamat. Mati nih gak diazab, di kuburan gak diazab, bangkit dari kubur tidak diazab, dan tidak sedikit pun tersentuh api neraka. Itu selamat. Maka orang itu untuk golek selamat, ya cari di mana rumahnya Pak Selamat ini. Orang itu kalau nyari selamat, ya kudu berkorban. Kadang-kadang sing dilakoni yo gak nyenengno, kadang-kadang yo ngeselno awak, kadang-kadang yo perlu berkorban, kadang-kadang atine kudu ngempet. Tapi tujuannya apa? Aku golek selamat. Nah maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tapi kalau dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ngerti ilmunya, golek selamat. Apa golek selamat itu? Izin. Gak iso jawab, ya mesti izin. Oh mosok ustad kok gak iso jawab. Tapi apa artinya izin dibandingkan dia selamat kelak di hadapan Allah? Oh apa? Belajar syariat 14 tahun, ditakoni darah perempuan gak ngerti. Memang gak ngerti kok, kenapa? Karena ilmu itu luas. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Nanti kalau orang itu sampai pada puncak levelnya ilmu, pencapaian tertingginya ilmu, dia akan ngerti apa? Ternyata ilmu itu tidak mungkin didapatkan semuanya, karena saking luasnya. Maka kalau ada sesuatu yang kita tidak ngerti, lu yuk pantes banget. Justru kalau Anda ngerti semua, saya malah curiga. Cocok ngawur ini. Iya, karena apa Bu? Ilmu itu dibagi dua. Nomor 1, tidak lebih baik dibanding yang kedua. Apa nomor 1 itu? Ngerti kabeh, tapi cuma dasaran. Jadi semua cabang ilmu dia ngerti, tapi cuma apa? Dasar, tidak mendalam. Dan orang yang seperti ini biasanya tidak terlalu dibutuhkan. Yang kedua, ngerti cuma 1, tapi mendalam. Nah model begini yang bakal dicari sama orang. Nah maka kita tidak perlu malu. Ustadz saya mau tanya tentang waris. Waduh kalau waris saya tidak ngerti. Nah aman. Tapi mungkin di masalah yang lain dia mengerti dengan cara yang sangat
mendalam, sangat detail. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, manungso, kalau ditanya sesuatu yang kamu tidak ngerti, kalau ditanya sesuatu yang kamu punya ilmunya, jawaban. Karena menyembunyikan ilmu hukumnya haram. Tapi kalau kamu ditanya sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk ilmu, termasuk apa? Ilmu. Ketika engkau ditanya sesuatu yang engkau tidak mengerti, engkau mengucapkan Allah yang lebih tahu. Itu ilmu. Jadi kalau panjenengan ngomong begitu, bukan berarti panjenengan tidak berilmu, justru panjenengan memiliki hakikatnya ilmu. Apa itu? Lek gak ngerti ngomong Allahu a'lam. Sip. Sekarang yang baru di pagi hari ini, kesalahan yang wajib dihindari adalah apa? Al-kibru. Kibir itu apa? Sombong. Dan sombong itu tidak senantiasa kelihatan dari luar. Gak mesti. Ada orang luarannya metesek. Malang banget kan? Mergosono ini kalimat metesek ini. Polean. Mergosono. Onos rogem. Masya Allah. Onos rogem. Saya berkali-kali keluar dari sini, ngelewat di taman itu ada tulisan sawu jajar diwali. Raja Jawa. Belas demi Allah tidak pernah ngerti saya. Apa Raja Jawa sih? Selama saya gak ngerti saya Raja Jawa. Lama-lama tak pikir, loh iki cocok sawu jajar diwali. Dan Anda tahu, baru-baru ini saya ngertinya. Subhanallah. Padahal cilik gede di Malang. Ya di Malang, Batu. Tapi kak, Raja Inggih Kak Sembon, nggih. Gak terima. Masya Allah. Ya Kak Sembon, oke ya. Tapi subhanallah baru ngerti beberapa waktu terakhir ini. Ketika saya keluar dari arah Masjid Al-Maghfirah, mau ke arah ya kan mesti lewatnya situ saya. Raja Jawa. Itu ngerusak itu apa? Terakhir alah. Kok modelnya kok ya apa ya? Ada yang gampang, kenapa harus bakso diwali apa? Tumplek. Sudah lanjut. Sombong. Nah, sombong ini jamaah tidak senantiasa. Tidak senantiasa artinya bisa jadi. Tapi apa? Tidak selalu terlihat dari perangai fisik. Ada orang gayanya itu metesek banget. Metesek, begedut, kemelinti. Padahal aslinya coba panjenengan kenal, orang itu tidak sombong. Nah itu loh repotnya kita ini. Kita ini terlalu cepat menghukumi orang lain di mana kita belum tahu dia itu siapa, perangainya seperti apa. Hanya ketika apa? Ketika ketemu di pengajian, Mbak, langsung jerone hati, sombong, pesek sombong. Langsung yuk sak jam setengah pengajian, gak ngerungono ustadz blas ndelok tok. Jame palsu sombong. Tasnya wis bulat. Sombong era. Dilihat lagi, kukune welek, ketara gak tau meni pedi. Dilihat lagi, gak nulis blas. Ngono disopo mencep. Neraka sombong. Subhanallah itu sak jam setengah. Padahal apa? Boleh jadi memang orangnya itu introvert. Anda tidak ngerti introvert Anda. Introvert itu zaman biyen wis salah. Gampangane gak gampang kumpul wong, gampang minder, orangnya gak blater. Tapi lek wis kadung kenal, jane yo apik. Nah, maka itu kadang-kadang kesalahan kita di situ, Bu. Ada lagi orang, ini kejadian sama saya ini. Tak sebut namanya enggak apa-apa. Kami punya teman, ya bukan teman, sudah sepuh seumuran abah saya. Umurnya 70, enggak saya lupa persisnya. Sepeda motoran, Bu. Deng, tak sopo. Pak Haji. Jerone hati. Sombong. Sombong. Sudah tak simpen dek jerone hati pirang-pirang waktu. Sampai suatu hari, beliau ini goncengan sama istrinya. Tak jeriti. Pak Haji. Yang nyaut istrinya. Oh enggak Ustaz. Suaminya tetap gini. Tak pikir, uang sombong gak tobat-tobat. Bukan gak kerungu, wes sepuh.
wedi lek nyetir noleh kuatir setire menggok. Subhanallah. Pas setelah hari itu beliau berdua sama istrinya mampir ke rumah. Tak sindir, Bu Haji, mau nggak sombongnya kayak gini Bu Haji. Sopo Ustaz iki lho. Lompeng pindho lho tak sopo. Yang sepisan gak semaur belas, yang kedua panjenengan sing semaur. Oh walah Ustaz, Pak mati ki mripate gak awas. Lek noleh iku setire menggok lho Ustaz, malah jegur nang got. Tak pikir astagfirullah. Lho itu lho Bu. Lah padahal Ustaz lantahne panjenengan. Ayo. Lah luwih nemen kira-kira. Lah subhanallah. Nah itulah, maka jangan gampang menilai orang lain. Kita tidak tahu. Ada lagi di Kediri, tapi kalau ini dibuat guyon. Ada saya punya, nah kalau ini betul-betul temen, karena yo walaupun beliau lebih tua tapi gak jauh lah. Saya 27, kira-kira beliau 40-an lah gitu. Zaman itu bukan sekarang. Nah beliau itu Bu kena sakit. Sakitnya itu kalau bahasa sekarang yang di MCA, tukang pijet Pak Arif Semarang itu loh. Itu namanya frozen shoulder. Jadi ototnya itu sudah mengeras. Jadi kayak iso noleh ke aku sak kayak gini. Nolehnya gini. Nah, itu digawe guyon di Kediri. Namanya Muhammad. Moh iki lek diembong sombong. Moh tak celuk, moh. Iku mek gak noleh ngene tok. Ngamuk deh. Awas kok yo. Harus cerak gak iso noleh lho iki diceluk diembong. Mengko aku subhanallah. Nah itu loh Bu. Tapi sudahlah, kita ini intine orang Arab bilang apa? Anas bin nas. Menungso iku padha ae. Gak usah sok luwe apik, gak usah yo minderan yo gak usah. Wes yang penting kumpul orang yang perlu dikumpuli, hindari orang yang memang gak perlu dikumpuli wes. Lek ketemu wong yo sing biasa saja, gak usah kedukuran, gak usah kendeen. Kalau nyugui orang yo sing pantes, gak usah memaksakan diri, gak usah wedi nanti Allah mulai dadi bahan omongan, gak usah opo anani, itu lebih enak. Maka salah satu kesalahan yang wajib dihindari. Salah satu perangai yang wajib dihindari oleh para penuntut ilmu adalah sombong. Maka penuntut ilmu harus mengeluarkan dari hatinya, bersihkan hati ini, jangan sampai muncul kesombongan. Maka jangan sampai salah menilai orang, karena terkadang orang itu memang ketoke di awal apa sombong. Dan saya punya teman yang seperti itu juga ada. Memang gaya ngomongnya itu terkesan wah, padahal aslinya enggak. Cuma untuk orang yang enggak kenal, kewaya dok yang ngomong kesampluk, baling-balingi helikopter lah kapok, entek lambimu cucu. Nah padahal kalau sudah kenal ternyata enggak. Maka hindari menilai orang sebelum kita mengenal. Wa minha al-kibru, dan diantara kesalahan yang wajib dihindari adalah sombong. Wa qad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ajma'it tafsir wa abyanihi wa awdahihi. Dan Nabi Muhammad telah menjelaskan sombong itu dengan penjelasan yang paling detail, paling singkat, paling padat, paling jelas. Jadi Nabi Muhammad ketika menjelaskan sombong, itu penjelasan sombong yang tidak bisa dibantah. Yus itulah sombong. Jadi sombong itu tidak senantiasa karena kelambine api seperti saya sekarang. Nah, Anda, itu malah ngenyek saya, itu malah menghina, itu dosa itu. Saya berharap saya sombong, lah kok Anda malah ngenyek. Entek sombong nih. Nah, sudah. Bukan sekedar bajunya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, lek manten dek gedung yang bagus, tidak mesti sombong, tidak mesti sombong. Nah, apa kata Rasulullah? Al-kibru, sombong itu adalah bataru al-haq wa ghamtu an-nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, bataru itu artinya enggan dengan kebenaran. Dan masalahnya banyak. Enggan menerima kebenaran itu karena apa? Karena yang menyampaikan bukan gurunya, karena tersampaikan bukan di majelisnya, karena yang ngomong orang yang punya masalah dengan dia. Walaupun yang disampaikan kebenaran, tapi dia tidak mau menerima. Karena apa? Sombong. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu jelas sombongnya. Jelas apa? Sombongnya. Panjenengan buka dalam Quran. Di buku tidak ada ini.
Anda buka pada surah An-Naml ayat yang ke-14. Surah An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Dan Anda baca mulai 13-nya juga bagus. Jadi 13 itu menjelaskan bahwa Fir'aun itu telah melihat bukti-bukti yang nyata yang dibawa oleh Nabi Musa yang menjelaskan tentang kebenaran risalahnya Nabi Musa. Tapi namanya Fir'aun kan? Dari awal wis sombong. Kemudian lihat ayat yang ke-14-nya, wajahadu biha. Fir'aun menolaknya. Juhud itu apa? Bukan juhud pakai hak, bukan hak. Wajahadu biha. Fir'aun enggan menerimanya, dia menolaknya. Wastaiqanatha anfusuhum. Dalam keadaan hatinya apa? Mengakui. Nah, dan sekarang model begitu banyak, Bu. Saya sarankan kepada panjenengan mulai buka YouTube yang ilmiah. Sekarang channel-channel ilmu di YouTube itu banyak. Salah satunya untuk second opinion. Supaya panjenengan itu punya pembanding di dalam berpikir. Supaya ilmu yang panjenengan dapat tidak melulu itu-itu saja. Supaya panjenengan ngerti, oh ternyata yang model begini juga ada dasarnya. Silakan dibuka di YouTube-nya Gus Ajir Ubaidillah. Itu Masya Allah jawab perkara-perkara pelik dengan cara yang santun, ilmiah, dan penuh senyum. Dan tidak ada kalimat-kalimat merendahkan, kalimat-kalimat memojokkan, lawan diskusinya, tidak ada. Itu yang menjadikan pertama kali saya ngelihat beliau salut banget. Senyumnya bagus, kemudian betul-betul ilmiah, kemudian tidak ada kata-kata yang merendahkan. Nah itu menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan ternyata orang lain dengan gaya dan pendapat yang berbeda, ternyata mereka juga punya dasar yang kuat. Nah sekarang begini, alhamdulillahnya sekarang banyak teman-teman yang tidak mau ngaji dengan kita, menganggap kita ini syubhat atau yang lain. Dengan adanya YouTube, malu-malu mau datang ke pengajiannya, tidak mau, tapi buka YouTube. Jane yo bener lho. Tapi lek ngaji rono kok konangan koncoku isin. Tapi kok lek ngaji mbek ustad iku terus konangan ustadku diamuk. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan munculnya justru karena kesombongan. Dalam keadaan ilmu itu sekarang terjabarkan dengan sangat gamblang. Lah kok sik pancet ngotot. Nah, maka kengototan itu faktornya apa? Sombong, tidak mau mengakui kebenaran yang datangnya dari kelompok yang lain. Nah sekarang saya sarankan panjenengan coba subscribe itu channelnya Gus Ajir Ubaidillah. Sudah kebuka? Coba Anda nanti di rumah cek, menjelaskannya itu, Masya Allah enak. Termasuk ketika menjelaskan sebagian ustadz yang mengatakan doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Ingat gak waktu panjenengan kecil di musola? Bukan saya kecil, kalau saya kecil zamannya sudah modern. Zaman panjenengan kecil. Nah, itu sebagian ustadz-ustadz mengatakan doa itu bid'ah. Maka Gus Ajir ini datang, kitabnya dibuka. Ini loh kitab hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad nomor sekian. Ini loh penjelasannya Imam Nawawi. Ini penjelasannya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ternyata mengamalkan hadis dhaif itu para ulama sepakat boleh dalam ranah fadhail. Fadhail itu apa? Bukan berbicara tentang halal dan haram, tapi berbicara tentang apa? Keutamaan. Apalagi ini doa. Doa itu kan ada dalil secara umum yang menjelaskan kita diperintahkan banyak doa. Nah, dan hebatnya beliau apa? Tanpa emosi. Penjelasan itu betul-betul pada ranah ilmu. Tidak ada menyerang personnya, menyerang kelompoknya. Tidak ada. Beliau sekedar membuka kitab, kemudian dijelaskan secara ilmiah. Nah, kalau setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan itu, lah kok tetap ngotot, aku tok
tok sing bener, liyane salah. Maka itu berarti bukan karena belum sampainya ilmu, tapi betul-betul karena wataknya memang ada sifat na'udzubillah min dzalik, ada kesombongan. Nah, sudah. Maka Rasulullah itu menjelaskan sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Kenapa dia menolak kebenaran? Ya wakeh, nomor satu, untuk mempertahankan kekuasaan. Bisa apa enggak? Bisa. Nomor dua, supaya merasa tidak tersaingi. Bisa apa enggak? Bisa. Nomor tiga, cek gak kilangan jamaah. Bisa apa enggak? Bisa. Contohnya sekarang, ada aliran yang zaman dulu dianggap sesat. Walaupun sampai sekarang ya pancet sesat. Yang pokok zaman dulu bu, ketika saya kecil, orang itu kan gak usum celonone cingkrang. Maka kalau ada yang celonone cingkrang, mesti dianggap dari kelompok itu. Belum ada salafi cingkrang, itu zaman itu masih belum. Tapi cingkrang itu teman-teman apa? Kalau bahasanya itu Islam jamaah zaman dulu. Nah ya benda. Nah sekarang ini dijelaskan sejelas-jelasnya. Ada beberapa dai-dai mereka yang betul-betul menguasai ilmu tentang mereka itu. Ada namanya Ustadz Khalil Bustami, ada namanya Ustadz Abdul Aziz, ada namanya Ustadz Ibnu Mas'ud, macam-macam. Yang sekarang mereka lagi bikin daurah di Bogor. Dijelaskan sejelas-jelasnya, tidak mau ikut. Bahkan jamaahnya gak oleh ngerungokno. Kenapa? Takut kehilangan jamaah. Karena jamaah itu bawa apa? Sarang yang bawa uang. Bahkan di kelompok itu bu, ini yang keren dari mereka, salah satunya apa itu? Perempuan dari kalangan mereka tidak ada yang menolak di poligami. Ini ngaji ini tenanan. Ya ganti tema, siap, lanjut. Ya. Jadi menolak kebenaran karena apa? Macam-macam. Kalau orang itu menolak kebenaran karena belum datangnya ilmu, gampang. Ditunjukkan ilmunya, selesai. Dia bakal pasrah, taslim, nerima, ikut. Tapi kalau memang bukan faktornya, bukan karena ilmu, faktornya karena pokok kudu aku tok sing bener. Liane aku gak oleh bener. Akhirnya munculnya apa? Sombong, kepingin paling menonjol, kepingin kelihatan paling hebat, kepingin kelihatan paling pinter, gak mau diajak kolaborasi. Rata-rata sebabnya apa? Sombong. Nah kalau dulu mungkin ilmunya belum sampai. Lah tapi sekarang dalam keadaan ilmu-ilmu dijelaskan luar biasa, sudah tersampaikan dengan begitu jelasnya, dengan dalil-dalil yang bisa dicek sendiri. Apalagi sekarang kan buku-buku hadis itu bu, panjenengan tinggal buka di YouTube, di Google, bahkan sekarang AI keluar semuanya. Anda cek aja hadis Muslim nomor 700, jangan ditulis, ini saya nyuntui saja, Anda buka nanti hadis Muslim 700, hadis Muslim 731 misalkan, masukkan Google, langsung keluar hadisnya. Jadi orang zaman sekarang itu kalau bohong tentang ilmu gampang konangan. Kenapa? Jamaahnya sekarang sudah melek teknologi apa? Teknologi. Saya anak buahnya Pak Habibie yuk. Teknologi, intelijensia, Masya Allah. Apalagi yang pokok zaman dulu kan gaya ngomongnya begitu. Kalau Pak Harto malah sudah saya jelaskan dan telah saya perintahkan kepada setiap jajaran di setiap wilayahnya untuk melaksanakan apa yang telah saya instruksi. Mau kan terus ya. Sudah lanjut, astagfirullah, tidak penting. Maka sombong itu menolak kebenaran. Apa faktornya? Banyak. Sombong, takut jamaahnya hilang, takut dianggap pelin-pelan, takut kemudian dijauhi oleh teman-teman sebelumnya, macam-macam. Itu sombong adalah dengan menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtu annas wa ghamtun nas. Ghamtun nas itu apa? Dan kita ini diantara dua itu. Ghamtun nas itu memandang remeh manusia. Kita lihat di pinggir jalan ada orang yang mungkin dia itu oleh Allah ditakdirkan kerjanya apa? Memungut plastik, botol, kardus, ember bekas. Harta yang dia cari harta yang halal. Dia melakukan itu supaya tidak apa?
Tidak meminta-minta, merendahkan diri sendiri. Yang uang itu dia gunakan untuk menghidupi anaknya, untuk menghidupi istrinya, bukan untuk memperkaya diri. Tapi di pandangan manusia terkesan rendah. Boleh jadi di hadapan Allah dia begitu mulia. Dan kejadian seperti ini tidak sedikit kan. Bahkan saya pernah lihat sendiri, Masya Allah. Menjelang zuhur, saya berhenti di suatu masjid. Ada bapak-bapak yang bawa gerobak. Waktu di Jakarta dulu. Gerobaknya itu isinya, kalau bahasa Malangnya apa? Rosokan. Botol, plastik, pecahan ember, besi ringnya kipas angin, yang di luarnya kipas angin supaya anak kita tangannya tidak masuk, segala macam itu. Kemudian menjelang zuhur, itu dia taruh gerobaknya di pinggir masjid, dia mandi, ganti baju sholat, ternyata dia muadzinnya di masjid itu. Masya Allah, ya apa coba? Kita ngelihatnya, aduh telah apa ini. Ketika orang semacam itu masuk, mungkin kalau hatinya tidak ditoto dengan baik, hatinya tidak bersih, wis mulai sandalnya dipisah, sing kanan taruh sana, kiri dilebokno sarung. Coba ayo, pengalaman apa enggak kalau ke masjid? Sandal situ ada kayak kono, situ diuncalna genteng. Karena kalau sandalnya rapet, kalau orang ada niatan jelek, gampang juga ya, wah nyepak ini. Nah, maka kadang-kadang suudzon kita ngelihatnya ketika orang semacam itu masuk, aduh sandal kurek, langsung disingit. Nah, hati-hati. Meremehkan manusia. Nah, sekarang begini Bu, masalahnya. Banyak orang yang mengikuti kebenaran, tapi pada akhirnya memandang remeh orang yang dianggapnya belum mengikuti kebenaran. Iya apa enggak? Akhirnya pekpo. Apa pekpo itu? Podo ae. Dari segi kebenaran dia tidak menolak, tapi dari segi meremehkan orang, dia terjatuh dalam perkara itu. Kenapa? Karena melihat orang lain yang belum mengikuti kebenaran yang dia yakini. Akhirnya dipandang dengan pandangan remeh. Dan pernah kejadian juga di masjid kami di Kasembon. Jadi di masjid kami itu kan masjid pinggir jalan. Lah namanya masjid pinggir jalan Bu, bagaimana? Kan banyak orang-orang yang musafir ikut sholat. Itu Masya Allah, saya pulang dari Jakarta dapat laporan dari salah satu teman yang aktif di masjid. Ustadz, masjid kita sekarang Ustadz serem. Teman-teman itu meripati Ustadz kalau ngelihat tamu yang datang, terus perangainya itu gelagat, luarnya tidak seperti kita. Itu lek nguasne Ustadz ngomong ini. Lengkap Ustadz, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu maaf Bu, menjadikan orang lain tidak merasa nyaman. Lalu orang itu sudah mau masuk masjid, itu jadi wes apik luar biasa. Ini sudah mau masuk masjid, orang yang ahli masjid malah memandang dengan pandangan yang tidak ramah, serem. Akhirnya orang merasa tidak nyaman di masjid, pindah masjid yang lain. Apalagi kalau kita dengar ceritanya almarhum Yai Jazir yang barusan meninggal ya, itu kan bisa dibilang beliau itu pelopornya bagaimana masjid itu betul-betul memberdayakan. Bahkan saya pernah ada satu kejadian ketika saya safar ke salah satu daerah di Jawa Tengah, ada masjid yang mau dibangun. Padahal masjid itu ramenya cuma 2, Jumatan dan Ahad pagi pengajian itu. Itu tok, sholat 5 waktunya, sepi. Ini masjid yang bangun di zaman Pak Harto dulu, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ingat tak zaman Pak Harto bikin masjid yang bentuknya se-Indonesia podo kabeh, iya enggak? Jendelanya, mihrabnya, susunan atapnya, ya enggak? Kan masjid itu enggak pakai kubah kan, tapi dibikin seperti masjid di Kudus. Nah, sudah. Karena merasa itu masjid sudah tua, maka panitia itu ngomong ke saya, Ustadz kita bikin pengajian akbar nggih untuk penggalangan dana, kita butuh duit sekitar 2, sekian M, percisnya lupa saya. Untuk apa Pak? Ya kita mau bongkar ini masjid, nanti kita mau bikin masjid yang baru, yang bagus, 2 lantai, nanti kita kasih menara segala macam, subhanallah. Setelah selesai, tidak saya iakan dan tidak saya tolak. Salah satu anak muda setelah pengajian selesai ngajak saya keluar, Ustadz yuk ngopi bareng yuk, ayo. Sudah, dia cerita, Ustadz, tidak boleh, apa ini masjid itu sepi Ustadz. Masjid ini tidak ada kegiatannya. Lu mosok lebih penting bangun masjid yang sepi dibanding bikin acara supaya masjidnya rame, supaya masjidnya itu meriah. Akhirnya saya bilang, aku gak wani lah, aku gak kenal ya Mbak Takmiri. Tapi saya punya solusi, saya bilang.
Saya waktu itu sudah kenal sama Yai Jazir, sudah punya nomor HP-nya, kenal beberapa kali juga ketemu, ngomong apa pengajian bareng segala macam. Tapi ini cara nih, undang no Yai Jazir. Insya Allah buyar, gak sih bangun. Betul Pak, beberapa bulan setelah itu, saya dikirimi anak pemuda masjid tadi. Ternyata panitia kerso ngundang Yai Jazir. Waduh, setelah pengajian Ahad pagi, rawame, ada pengajian khusus bersama takmir di ruangan tertutup. Itu sama teman saya di video. Itu takmirnya diumbah. Kayak adik mesin cuci, kayak sikat. Yang sikatnya ujungnya besi. Itu bahasa istilahnya ya. Beliau bilang gini, takmir yang hanya ngurusi bangunan, senengani bangun menara, itu takmir musyrik. Mendelik kabeh panitia. Musyrik. Karena ciri-ciri orang-orang musyrik itu mereka yang hanya perhatian pada bangunan. Terus dilanjutkan sama Yai Jazir. Orang itu masjid itu menaranya 30 meter, wapi, tonggone keluwen, robohkan itu menara. Kalau ada masjid sound sistemnya mahal, lah kok tonggone kate berobat gak duwe-duwe, dolan sound system itu, kayak tonggo cek berobat. Maka ada cerita Yai Jazir, Allah yarhamu, semoga Allah terima amalan beliau, amin ya rabbal alamin. Itu dilapori sama bendahara Masjid Jogokarian. Di awal-awal Jogokarian itu saldonya 0, awal. Belum viral. Itu laporan. Pak Yai, ada tetangga. Oh enggak, begini. Astagfirullah, saya kebalik. Ceritanya begini. Ada orang sakit, mau keluar rumah sakit enggak bisa karena pembayaran belum tuh selesai. Ditanya sama Yai Jazir, berapa? 43 juta. Berapa? 43. Sudah, Pak Yai Jazir panggil bendaharanya Jogokarian. Duit masjid berapa? 48 Pak Yai. Oh, ini mau pinjem duit buat berobat. Kata Yai Jazir, jangan dipinjamkan, kasihkan saja. Buat apa masjid punya uang? Kalau jamaahnya berobat aja enggak punya uang, kasihkan. Loh Pak Yai, nanti saldo sisa 5 juta. Loh, enggak usah disisakan. Kayak no kabeh, 5 jutanya berikan sekalian. Buat apa Pak Yai? Loh siapa tahu dia kan perlu uang untuk pulang ambulan, rawat jalan. Kasihkan sekalian. Loh saldonya 0. Enggak apa-apa. Daripada jamaah masjid enggak bisa pulang dari rumah sakit. Di hari yang sama, saldo 0 itu, ada 2 orang muhsinin yang nyetor situ uang 50 juta, situ 50 juta mana? Dari 48 jadi 100. Nah, konsep-konsep seperti ini yang kita perlu paham. Nah, maka subhanallah Bu, jangan sampai kita ini meremehkan manusia hanya gara-gara mereka tidak punya uang. Nah, sudah, maka sombong itu adalah sifat yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Sekarang lihat, batarul haq huwa, menolak kebenaran itu apa? Yang ini termasuk kesombongan yang penuntut ilmu tidak boleh punya sifat ini. Jadi hati-hati Bu ya, karena sombong itu kadang-kadang muncul hilang. Ya, lepas api gak sombong. Tapi lek pas ya opong ketemu wong sing rodok metesek ngono, sing gelange sak sikut. Kadang-kadang jiwa sombong itu langsung meronta-ronta. Halah, mek ngono to. Aku lek gelem gawe ya pajero barang tak gawe. Masuk pajero tak gawe gelang. Iku gelangmu sak mono lek tak dolno pajero iku ya ketuku sak wong-wonge. Masyaallah. Nah, memang kadang-kadang naik dan turun seperti keimanan. Iman itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, maka kudu dipenak terus. Ketika sudah mulai muncul sombongnya, ngelihat orang lain jilbabe gak spiro api, atau jilbabe api tapi awake kok gak enak ngomong elek, gak enak. Yes, jilbabe api, lambene api tapi awake yes gak api. Sudah. Itu maka ketika sudah mulai muncul, nah itu langsung ya Allah, astagfirullah, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Eman. Karena sombong itu dosa yang paling dibenci sama Allah. Itu iblis pertama kali melakukan dosa yang dengan dosa itu dia turun dari surga. Karena apa? Sombong. Iya kan? Disuruh sujud sama Adam, enggak mau karena merasa dirinya lebih baik. Loh, sekarang iblis loh Bu, wis di surga iso metu gara-gara sombong. Loh, kita yang di dunia kepingin mlebu surga tapi
Katanya setannya apa? Gak kenal be aku sampean Mas. Lah aku kayak sampean metu Mas wis di surga metu. Lah kok sampean sing ndek kene kepengin mlebu malah sombong. Ayo kenalan sih Mas. Sejak kenalan panjenengan nanti dituntun sama iblis. Ayo tak kancani wis. Tapi gak surga lho Mas. Endi? Sebelah titik. Apa? Neraka. Nggak bisa, seman, dijogo hati ini. Saya panjenengan sama, gak usah sombong. Mau pinter, mau kaya, mau istiqomah, mau ahli ibadah, mau Anda itu orang yang jabatannya tinggi, nggak usah sombong. Karena seketika Allah bisa mencabutnya tanpa konfirmasi. Menolak kebenaran adalah raddu al-haq. Tahu adanya kebenaran tapi ditolak. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia itu apa? Ihtiqaruhum, memandang remeh dan rendah orang lain. Jadi menolak kebenaran itu apa? Sudah tahu ada kebenaran tapi dia enggan menerima. Meremehkan manusia itu apa? Dia memandang remeh dan merendahkan orang lain. Wa minal kibriyai dan termasuk kesombongan, wa minal kibriyai, termasuk kesombongan, radduka ala muallimika, yaitu engkau menolak gurumu, wa tatawulu alaihi, dan engkau bersifat apa? Tatawul itu kurang ajar di hadapannya. Wa su'il adabi ma'ahu, dan engkau beradab yang buruk terhadapnya. Itu termasuk sombong. Karena apa? Begini. Loh, ini bagian sombong yang mana? Ndak sopan sama guru, kurang ajar di hadapan guru, tidak beradab yang baik kepada guru. Ini termasuk sombong yang mana? Menolak kebenaran atau meremehkan manusia? Dua-duanya. Sekarang pertanyaannya begini Bu, kita ini sebagai murid, kita tahu kebenaran dari siapa? Guru. Nah, berarti kalau kita ngerti, kita ini tahu kebenaran dari guru, kebenarannya ndak kita tolak, tapi gurunya yang kita remehkan, itu karo-karone kena. Menolak kebenaran juga kena. Karena apa? Kita bersikap kasar kepada orang yang mengantarkan kebenaran itu kepada kita. Dan yang kedua, kita meremehkan guru yang seharusnya dimuliakan. Faham gak? Nah, itu termasuk sikap sombong. Wattatawul yakunu bil lisan wa yakunu bil af'al. Boleh jadi kurang ajar sama guru itu, yang itu termasuk kesombongan. Saya ulang. Kurang ajar kepada guru yang itu termasuk kesombongan, itu bisa dari dua sisi, bisa dari lisan atau perbuatan. Nah, kalau dari lisan sekarang yo terwakili dengan apa? Komen. Antum buka lah Bu, postingannya Ustadz Abduh Tuasikal, yang ketika beliau posting NBM KTA Muhammadiyah beliau, itu komennya Bu ngeri-ngeri, sampai saya mikir, kok ono ya wong berilmu komen ini koyok gini. Mengaku muridnya Ustadz Abdu, setelah Ustadz Abdu Tuasikal itu posting ternyata beliau adalah warga Muhammadiyah, langsung yang dulunya ngaku sebagai muridnya menyesal. Ternyata beliau membuka jati dirinya. Berarti selama ini beliau bukan seorang salafi. Waduh, saya sampai mikir, mosok sih orang berilmu seperti ini? Itu meremehkan siapa? Gurunya. Bisa jadi dengan lisan. Sekarang lisan tergantikan dengan tulisan di kolom komentar. Dan bisa jadi dengan perbuatan. Apa dengan perbuatan itu? Di depan gurunya dia rame dewi, gurunya lewat pura-pura gak kelihatan, atau gurunya memerintahkan sesuatu dia enggan untuk melakukannya. Semacam-macam. Bisa jadi dengan lisan atau dengan perbuatan. Wa aidan istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Bisa jadi termasuk sombong itu apa? Istinkaf. Istinkaf itu, sebentar saya baca di sini biar tidak salah. Sama, istinkaf itu memandang remeh. Meremehkan orang-orang yang derajatnya ada di bawahmu ketika dia mengambil ilmu atau engkau mengambil ilmu darinya. Jadi podo Ibu. Jadi gini, meremehkan murid,
itu ya sombong. Jadi bukan cuma murid kepada guru, tapi guru kepada murid. Ketika dia melihat muridnya, muridku ndek kene kok elek-elek ya. Lah ndek pari Kediri ku tambah elek. Oh, Masya Allah. Astagfirullah. Saya nanti pulang ke Pare, ibu-ibu protes sama saya nanti. Sudah, dia menganggap muridnya itu kok gini ya muridku ya. Lihat di Genliane itu Masya Allah, murid-murid itu mesti lah Ustadz mulai digawani mobil, digawani helikopter, digawani kapal selam. Kalau kapal selam masuk akal. Pempek ya. Ndek kayaknya kok kayak madesu apa ya, Masya Allah. Nah, itu sama, itu juga sombong. Karena apa? Keadaan guru yang kemudian menganggap remeh muridnya, termasuk panjenengan dengerin ini jangan sampai terjadi. Dan kalau pernah kejadian dari saya, mohon dimaafkan. Begini Bu, majelis taklim yang mungkin dia anggap remeh, akhirnya ketika datang tekone sak karepe dhewe. Yo telat, yo teko moro-moro ngajari gak semangat, itu meremehkan murid, itu termasuk sombong. Atau ketika diundang pengajian, ternyata yang undang pengajian, lah kok musolane cilik, terus dia ngisinya asal-asalan, itu sombong. Termasuk apa? Ya sebenarnya mohon maaf ya, termasuk sombong itu ngajar tanpa persiapan, itu sombong. Karena menganggap, alas paling aku kok salah-salah yang mereka juga ngerti. Iya apa enggak? Meremehkan apa enggak? Meremehkan, maka enggak boleh seperti itu. Ngajar dimanapun, di tempat seperti apapun, dengan keadaan murid bagaimanapun, kudu tetap persiapan, serius, semangat. Karena kalau tidak pakai persiapan, tidak serius, tidak semangat, bahkan datangnya sok-sokan kepingin seperti orang yang ditunggu. Dari sekarang muncul Bu. Maka saya sekarang itu terus terang Bu, menghindari ngaji duet, itu menghindari. Lek gak penting banget, tidak ada tujuan yang besar banget, saya hindari. Kenapa? Karena biasanya akan sok-sokan. Sing ketoke luwih keren ku tekone pura-pura telat. Jadi lek gak telat ya iso. Tapi lek tekone tepat waktu, itu dianggap koyo aku kok koyo butuh banget be ibu-ibu itu. Akhirnya pengisi yang lain sudah ngisi, terus dia tiba-tiba apa? Telat. Dan insya Allah kalau saya mudah-mudahan enggak. Kalaupun saya ngisi bareng terus telat, itu memang betul-betul karena memang waktu. Karena pernah saya di sini ngisi sama Ustadz Abdullah Hadromi di sini pernah, sama Ustadz Zuhri juga pernah. Dan dua-duanya saya telat. Dan itu bukan sok-sokan kepingin cek ketok sing dinteni. Kalau ini alhamdulillah Ustadz Rifki sudah ada. Tidak ada. Tapi karena waktu itu kalau Ustadz Abdul Hadromi, kalau nggak salah penyelenggaranya Bu Zahro ya. Memang saya ahad paginya di Pare. Saya bilang ke Bu Zahro, saya ahad paginya di Pare. Nah, tapi karena beliau semangat banget maksonya, ya kalah juga ya. Tapi Bu Zahro saya tidak bisa tepat waktu. Oke, tidak apa. Kalau sama Ustadz Zuhri, saya barusan pulang dari Lamongan. Ingat betul saya, ingat betul. Kalau bersama Ustadz Zuhri itu penyelenggaranya ngaji hati, kalau saya tidak salah. Terus sama Ustadzah juga yang dari Malaysia. Iya, ada yang dari Malaysia waktu itu. Ustadzah Puan ya. Kalau itu saya tidak telat, memang jadwal saya setelah beliau. Nah, tapi jangan sampai kepingin sok-sokan telat hanya untuk terkesan aku luwih apik dibanding teko disian. Dan itu sekarang ada. Model-model ngene ku ono, Bu. Kalau ustadz yang ditunggu gak oleh teko disian, kudu rodok. Astagfirullah, opo-opoan, mau cari apa? Mau dianggap seperti apa? Padahal justru orang itu akan lebih terhormat kalau dia datangnya tepat. Itu lebih terhormat. Lo kita telat kok merasa terhormat? Kok nih kita telat? Keliru. Nah, sudah, lanjut. Nah, maka termasuk apa? Menganggap remeh orang yang belajar kepadamu. Wa hadza yaqa'u li ba'dhi at-talabah idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi istankaf wa lam yaqbal. Dan ini terjadi kalau dia merasa ustadz besar, ustadz kawak. Ya, kawakan gitu ya. Ustadz yang sudah kesohor, ustadz yang sudah hidup di dunia dakwah selama sekian abad. Wah, umurmu piro? Ya kalau Nabi Nuh percaya kita ya. Nabi Nuh dakwahnya berapa? 9 abad setengah. Wah, ini sangat tuh saya ketahuan dakwah itu umurnya 1500. Wih. Ada seorang perempuan di zaman Bani Israel diingatkan sama Nabi Musa karena perempuan itu nangis gerung-gerung anaknya meninggal.
Kata Nabi Musa, Bu, yang sabar. Dengan musibah ini, mintalah ganti kepada Allah dengan pahala. Oh, saya tidak masalah itu, Musa. Masalah saya ini anak meninggal, masih kecil. Belum sempat ngerasa nikmatin dunia. Masih kecil. Nabi Musa tanya, masih kecil? Iya. Berapa sih umurnya? Baru 500 tahun. Tahun masih lah dewasanya 1000 mati nih 1500 lah. Panjenengan berapa? Panjenengan swidak semengkis-mengkis kok. Jangankan panjenengan swidak mengkis-mengkis loh, saya petang polo loh. Tadi malam futsal nyeneng noponaan kono umurnya 14, 17, mentok umur 18. Kini selikur ya tetap kalah. Jadi ya masih jadi kiper karena itu pulang saawak panas kabeh sampai turun di tackle. Padahal di batu itu. Tadi malam pun greme itu turun di tackle. Apalagi lab futsal di area telu iki mburi. Farid, Izul, Aril, mana Ardi, mengalih Ardi. Itu mereka ambakane sik dawa, Bu. Oh, durung tahu disentak bojo barang kok. Ya sik enak, jantungnya sik kuat. Lah wong lanang wis tahu disentak bojone, jantungnya lemah sudah. Kerungu kucing meongnya dikira bojone nyentak. Astagfirullah, ceng, tak kira bojoku nyentak, ceng. Iki bayangin, jadi wong lanang itu les rabi ya, Masya Allah, jangan diharapkan terlalu tinggi ya. Maka lomba tarik tambang, bapak-bapak, itu hiburan, bukan olahraga. Bukan mencari prestasi, hiburan. Gue iso ngakak-ngakak. Panjenengan kayak tidak terima gitu, Bu. Tidak pernah nyentak suami, tidak pernah. Lu yuk kurang berwarna hidup panjenengan. Cobaan sekali, lah enak nanti. Kok lewat itu healing seminggu kalah nyentak suami sekali itu tidak kepingin. Astagfirullah, tidak boleh ya. Ngaji gak genah ini sudah. Nah maka termasuk apa, Bu? Ketika ada seorang ustadz, seorang dai, seorang alim yang diingatkan tentang kesalahannya, tapi yang mengingatkan dianggap konsopo. Loh, kan ini dakwah sepirang tahun. Mau coba kitab itu selancar apa durung? Mudhofun ilaih ngerti apa ora? Jar majrur ngerti? Ini pengajianmu di sini ngaji. Nah itu sombong. Jadi ketika diingatkan, dia menganggap orang yang mengingatkan gak selevel. Nah padahal kebaikan itu bisa kita terima dari siapapun. Ingat Harun ar-Rasyid. Ada cerita Harun ar-Rasyid diilingno wong gendeng. Diilingno siapa? Wong gendeng. Maka ketika Harun ar-Rasyid itu ditanya, Harun ar-Rasyid ngomong sama orang gila, wama qauluka ya majnun. Wong gendeng katanya ngomong apa? Apa kata orang gila itu? Wa anal aqilu wa antal majnun. Kuale Harun, aku sing berakal sampean sing gendeng. Loh, kenapa kamu bilang saya gila, kata Harun ar-Rasyid? Karena kamu mau nerima jabatan, hanya orang gila yang mau nerima jabatan. Kenapa begitu? Karena kalau kamu tidak tahu, ada rakyatmu nangis karena terzolimi, kamu ditanya sama Allah. Ada rakyatmu keluar di pojok negeri yang kamu tidak bisa menjangkau dia, kamu ditanya sama Allah. Ada rakyatmu jual beli dengan cara yang haram, kamu pura-pura tidak tahu. Bahkan kalau kamu tidak tahu tapi itu wilayah kekuasaanmu, kamu yang dihukum sama Allah. Ayo, siapa yang gila, kamu apa saya? Langsung nangis Harun ar-Rasyid. Oh temenan, kata Harun, aku sing gendeng. Nah maka kok rebutan. Wali Kota Malang sekarang Masya Allah lah, bagus kalau kita akui. Wali Kota Malang sekarang bagus ya, mudah-mudahan kebaikannya semakin bertambah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa hadza yaqa'u li ba'di at-talaba idza akhbarahu ahadun bi syai'in huwa dunahu fil ilmi istankafa wa lam yaqbal. Kalau diingatkan sama orang yang terkesan umurnya lebih muda, pengalaman dakwahnya lebih pendek, atau mungkin bahkan ada ustadz yang tidak bisa baca kitab, ada apa enggak? Ya ono tapi kan kita menghargai semangatnya dia untuk apa? Ikut dalam dunia dakwah. Nah, terus ketika diingatkan, "Duh, sampean sapa? Tahu khataman Bukhari apa durung?" Wis lek durung tahu khatam Bukhari cok ngomong be aku, Mas. Ngomong be anu ban mobilku sik, Mas. Ya iku ban mobil iku tak jak khataman Bukhari ping 17 ban mobil iku. Lah sampean astagfirullahaladzim. Enggak boleh, Ibu. Kemudian wa taqsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi unwanu hirmanin.
Dan termasuk sombong itu apa? Enggan mengamalkan ilmu karena merasa cukup, yang penting ngerti. Jadi ketika punya ilmu terus enggan mengamalkan ilmunya, itu kata Syekh Utsaimin, unwanu hirmanin, itu ciri orang yang terhalang dari kebaikan. Karena apa? Awalnya sombong. Nas'alullah al-afiyah fi hadza. Semoga Allah menyelamatkan kita. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan satu bait syair. Apa bait syairnya? Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuhnya pemuda yang sombong. Jadi sombong tidak mungkin dapat ilmu. Sebagaimana air itu senantiasa menjadi musuh untuk tempat yang tinggi. Ngerti tidak maksudnya? Air itu akan menjauhi tempat yang apa? Tinggi, menuju tempat yang rendah. Seperti itulah ilmu. Kalau kita ini merasa rendah di hadapan ilmu, diparani sama ilmu. Tapi kalau kita merasa tinggi, ilmu itu menjauh dari kita. Wes salah. Termasuk lungguh deprok itu alamat tawadhu. Masih rotok keringgingan ya, Bu. Itu keringgingan atau apa itu? Panjenengan tahu saya duduk ini kaki saya selonjor. Rotok jarem bagi futsal. Ya Allah, saya getun kok Imam. Subuh tadi getun lapo melok ponaan-ponaan, ya Allah. Malah diguyon mbek ponaan, diguyon. Saya suruh ngejar bola digiring tok, digocek tok. Ditipu terus saya. Kayak tok itu nyepak, saya goyang gak sido disepak. Masya Allah nggih. Ustadz, enggak, jadwal saya digedebek 9:30. Jam 9? Loh. 9:30 sampai jam 11. Jam 9? Saya di sini jam berapa? 7:30 sampai jam 9. Enggak, ada keliru nih, ada keliru. Entah saya yang lupa, enggak tahu. Sudah ya, saya lanjutkan sedikit saja. Sudah, tutup. Antum pindah saya. Maka kalau ada orang sombong, Bu, itu ilmu akan menjauh dari dia, karena ilmu tidak akan mau didekati oleh orang yang sombong. Baik ibu-ibu sekalian dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Berarti salah satu yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu sifat sombong. Ojo sampai dadi wong sombong. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Seingat saya grade itu 9:30 sampai 11. Coba. Keren loh, wong Malang sekarang sudah ngerti flyer loh. Masya Allah. Flyernya jam 9. Ya wes lah, manut ndang cepet mulai ndang luwe apik ya. Lalu saya sebelum berangkat tadi istri saya ngomong, "Bang, pengajian maghrib izino yo." Pengajiannya maghrib disuruh izin sama istri saya. Kenapa? Karena besok pengajian Lamongan, Jogja, Muntilan. Sementara liburannya anak-anak sudah tidak lama lagi. Engkau izino, Bang. Dihasut saya sama istri saya. Astagfirullah. Istri model apa itu? Astagfirullahaladzim. Saya kalau begini terus mau ganti istri aja. Astagfirullah. Sudah, guyon. Nggak, emang saya sudah janjian sama dia. Saya janjian mau ngajak anak-anak keluar. Baik, jazakumullah khair. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.